Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa belajar tentang taharah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan ini, sebelum pembelajaran dimulai, yang perlu diketahui oleh anak-anak semua adalah apakah tujuan pembelajaran tentang toharoh atau bersuci. Yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan tata cara bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, anak-anak dapat melaksanakan bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, anak-anak mampu menerangkan bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan selanjutnya, anak-anak mampu menunjukkan contoh bagaimana bersuci dari hadas kecil dan hadas besar itu. Yang terakhir adalah anak-anak mampu mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya yang berbahagia. Bagaimana cara toharoh? Bagaimana cara mensucikan? Mari kita simak pembahasan ini. Toharoh itu ada dua, toharoh atau bersuci. Yang pertama adalah hadas besar atau hadas kecil. Yang kedua, najis. Najis dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughaladhah. Anak-anakku semuanya yang berbahagia. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh atau bersuci artinya menghilangkan hadas atau najis dari badan atau pakaian dan tempat. Benda yang dapat digunakan untuk bersuci diantaranya adalah seperti tanah,
air, kertas, debu, dan benda-benda lainnya. Selanjutnya adalah mengenai pengertian najis. Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan dan pakaian apabila kita hendak akan melaksanakan sholat. Selanjutnya macam-macam najis. Najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Misalnya terkena kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan atau membersihkannya adalah dengan cara memercikkan air pada bagian yang terkena najis itu. Misalkan baju seperti ini. Misalnya saat kita menggendong bayi, nah, tiba-tiba kita dipipisi atau dikencingi, terkena dengan di sini. Nah, caranya adalah kita cukup mengambil air yang suci, kita percikkan atau kita siramkan begitu saja. Meskipun tidak mengalir, itu sudah suci. Selanjutnya, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis sedang. Misalnya bangkai binatang darat yang berdarah, kotoran manusia dan hewan, nanah, darah, dan lain-lain. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan air. Disiram sampai bersih. Disiram sampai hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Itu cara mensucikannya. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah najis mughalladah. Najis mughalladah adalah najis yang berat. Misalnya terkena najis anjing atau terkena najis babi. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah dengan air yang suci. Salah satunya dengan dicampur dengan tanah yang suci. Bagaimana cara mensucikannya? Jadi kita suci dengan bersih sampai 7 kali. Anak-anakku semuanya yang berbahagia. Selanjutnya adalah tentang hadas. Apakah hadas itu? Hadas adalah najis yang tidak terlihat atau hukmiyah yang dapat disucikan baik dengan wudhu atau mandi atau bertayamum. Macam-macam hadas. Yang pertama hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil
sebab-sebab hadas kecil, seperti buang air besar, buang air kecil, hilang akal, atau pingsan, atau tertidur, dan menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Bagaimana cara mensucikannya? Hadas kecil ini, cara mensucikannya adalah dengan cukup berwudu atau dengan bertayamum. Selanjutnya adalah hadas besar. Sebab-sebab hadas besar. Yang pertama adalah haid, karena nifas, karena junub, kalau keluar mani. Bagaimana cara mensucikannya? Hadas besar ini yaitu dengan mandi wajib. Demikian anak-anakku semuanya sedikit penjelasan tentang hadas besar dan hadas kecil. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.